Brazil merupakan negara terbesar di Amerika Latin yang kini menjadi aktor paling penting dalam agenda transisi energi global. Keunggulan utama negara ini terletak pada struktur sistem energinya yang sudah relatif bersih sejak lama, terutama di sektor kelistrikan. Secara geografis, Brazil memiliki potensi besar mulai dari sungai untuk tenaga air, lalu wilayah berangin di timur laut, hingga paparan matahari yang tinggi untuk energi surya. Selain itu, Brazil dikenal sebagai pelopor pengguna biofuel berbasis tebu. Transisi energi di Brazil didorong oleh faktor historis, lingkungan, dan ekonomi. Ketergantungan ini membuat Brazil rentan terhadap kekeringan akibat perubahan iklim, sehingga diverifikasi ke energi angin, surya, dan biomasa menjadi krusial. Komitmen terhadap perjanjian Paris serta daya saing ekonomi energi terbarukan semakin memperkuat arah kebijakan ini sebagai peluang pembangunan jangka panjang. Lalu selanjutnya ada bauran energi atau primary energy dan matriks listrik di negara Brazil. Secara garis besar, Brazil mempunyai pangsa energi terbarukan yang tinggi pada tingkat primer, sekitar 47% dari konsumsi energi primer pada tahun 2022. Matriks listrik Brazil sangat rendah karbon dibandingkan dengan banyak negara lain, karena porsi energi terbarukan di pembangkitan listrik bisa mencapai 88,2% pada tahun 2024. Nah, pembangkitan listrik di Brazil ini itu ada hidro, biomasa atau bioenergi, angin, dan surya. Yang pertama itu ada hidro. Hidro ini tetap menjadi tulang punggung, proporsi historisnya sangat besar, dan mayoritas itu sekitar bisa 60-70% tergantung tahun dan curah hujan. Namun proporsi hidro telah menurun sedikit karena kenaikan kapasitas angin atau surya dan variasi hidrologi. Lalu angin dan surya ini berkembang pesat banget di Brazil karena gabungan keduanya naik signifikan semenjak solar dan wind ini mencapai sekitar 22% pada tahun 2023. Hal ini bisa membantu mendiversifikasi ketergantungan pada hidro. Lalu yang ketiga, adanya pembangkit termal seperti batu bara, gas, dan minyak yang berkontribusi jauh lebih kecil dibanding banyak negara. Di Brazil, termal menghasilkan sekitar 19% dari listrik pada tahun 2023. Namun, pada periode kekeringan hidro, penggunaan bahan bakar fosil, termasuk impor batu bara atau LNG, meningkat sementara. Lalu, komposisi pembangkit listrik yang terakhir ada itu biomasa atau bioenergi, yang memberi kontribusi penting baik di listrik maupun di energi primer, seperti produk turunan tebu yaitu etanol, bagasse, yang sangat besar perannya dalam bauran energi Brazil. Untuk sekarang, perkembangan dan capaian terkini Brazil yaitu adanya penambahan kapasitas terbarukan pada tahun 2023 sampai 2024 yang sangat kuat, yaitu apalagi di paruh pertama pada tahun 2024 yang menyaksikan penambahan sekitar 5,7 GW baru. Ini merupakan rekor untuk periode tersebut yang didorong oleh banyak proyek PV dan angin. Lalu, emisi sektor tenaga listrik relatif terkendali karena dominasi sumber rendah karbon. Ekspansi yang dilakukan oleh Brazil ini, terutama di sektor surya dan angin, mengurangi intensitas emisi sektor listrik meskipun ada fluktuasi sementara saat hidro turun. Dan tak lupa juga, di Brazil mempunyai produksi etanol yang mengalami pertumbuhan stabil sebesar 2,8% dari tahun 2023, dengan jagung yang mulai menonjol sebagai bahan baku pelengkap tebu. Lalu berikut adalah konsumsi energi sektoral di negara Brazil.
Di sektor yang pertama itu ada di sektor transportasi yang memiliki proporsi TFC sebesar 37%, yang dimana itu isinya road freight dan passenger utama. Di sektor transportasi ini itu sumbernya itu dari minyak mentah atau produk minyak, yang 75% itu dari energi transport biofuel seperti etanol, biodiesel. Dan peran signifikan dari sektor ini mempunyai kebijakan Renovabio yang mendorong penggunaan biofuel di negara Brazil. Perlu diketahui, elektrifikasi kendaraan bertumbuh tapi masih kecil terhadap total energi transport di negara Brazil. Lalu di sektor kedua ada di sektor industri yang mempunyai proporsi TFC sebesar 34%. Struktur dari sektor industri ini mempunyai 65% dari permintaan industri berasal dari industri intensif energi. Banyak proses masih memakai bahan bakar termal dan biomasa atau bioenergi. Saat ini memenuhi sekitar 40% kebutuhan energi industri di negara Brazil. Lalu selanjutnya ada di sektor bangunan atau residensial dan jasa yang memiliki proporsi gabungan sekitar 20-25% dari TFC, yang mempunyai karakteristik residensial memakai listrik dalam porsi besar seperti buat pendinginan, kulkas, atau penerangan. Tetapi untuk pemasakan atau heating tradisional di Brazil itu masih ada penggunaan biomasa dan minyak di beberapa area. Lalu di sektor yang terakhir, sektor pertanian atau non-energy use yang menempati porsi kecil relatif, namun biomasa tradisional seperti firewood masih penting di beberapa wilayah di bagian Brazil. Selain itu ada penggunaan bahan bakar sebagai feedstock atau non-energy di industri kimia. Transisi ini melibatkan berbagai dimensi, mulai dari politik melalui kebijakan seperti National Energy Plan 2050, hingga ekonomi melalui subsidi dan kredit untuk teknologi baru seperti sistem penyimpanan energi baterai. Secara sosial dan budaya, akses terhadap energi bersih dianggap penting untuk kemajuan sosial dan penerimaan teknologi baru di masyarakat. Aktor-aktor kunci yang terlibat meliputi domestik, seperti perusahaan energi pemerintah dan swasta, serta lembaga seperti BNDES atau pendukung EBT terbesar, dan Petrobras. Untuk aktor-aktor kunci yang terlibat meliputi luar negeri seperti investor dan mitra teknologi dari Amerika Serikat, Norwegia, Uni Eropa, dan Tiongkok. Selanjutnya, dampak dari strategi transisi energi Brazil ini, yang pertama itu ada di lingkungan, yang dimana ini mengurangi intensitas karbon dan emisi, karena pangsa besar energi terbarukan seperti hidro, biomasa, angin, dan surya. Sektor energi di Brazil ini relatif rendah intensitas karbon. Transisi mempercepat penurunan emisi di sektor listrik atau energi akhir. Hal ini didukung oleh kebijakan biofuel yaitu Renovabio yang juga menargetkan pengurangan emisi transport. Lalu dampak selanjutnya yaitu ekonomi dan investasi di negara Brazil ini. Di negara Brazil ini, investasi besar pada pembangkit angin, surya, dan proyek bioenergi menciptakan lapangan kerja dan menarik modal asing, seperti investasi perusahaan energi asing. Perencanaan PDE juga memproyeksikan penambahan kapasitas besar dalam dekade mendatang, yang mendorong rantai pasok domestik, namun pasar oversupply dan penurunan tender menyebabkan periode perlambatan dan penyesuaian industri. Lalu ini juga berdampak ke keamanan energi dan ketahanan sistem di negara Brazil. Diversifikasi dari dominasi hidro ke campuran hidro ditambah angin ditambah surya ini mengurangi risiko ketergantungan tunggal. Tetapi variabilitas hidrologi yang menyebabkan kekeringan menunjukkan batasan saat kekeringan besar. Negara Brazil ini terpaksa menambah pembangkit termal, yaitu yang berbahan dari fosil, menaikkan biaya listrik dan berdampak pada tarif konsumen. Jadi, transisi meningkatkan ketahanan jangka panjang tetapi menuntut mekanisme manajemen variabilitas dan penyimpanan. Lalu ini juga berdampak ke sosial dan industri agrikulturnya.
Kebijakan biofuel atau kebijakan Renovabio ini memperkuat sektor etanol atau biodiesel yang merupakan nilai tambah untuk agribisnis tebu dan biodiesel yang meningkatkan pendapatan di wilayah tertentu. Namun ada kekhawatiran nih terkait penggunaan lahan untuk Renovabio ini. Tekanan terhadap tutupan lahan, kemungkinan efek ILUC atau Indirect Land Use Change yang memerlukan pengawasan. Lalu di dampak yang terakhir ini berdampak ke pasar tenaga dan infrastruktur jaringan yang menambahkan kapasitas FRE atau Variable Renewable Energy yang menekankan emisi dan biaya marginal di jam produksi tinggi, tetapi menuntut modernisasi jaringan, fleksibilitas sistem, dan investasi penyimpanan atau ketahanan untuk menghindari inefisiensi pasar dan pemadaman. IRENA dan lembaga lain menekankan perlunya integrasi perencanaan jaringan dan pembiayaan domestik. Kesimpulannya, negara Brazil ini efektif secara emisi dan ekonomi, yang dimana strategi transisi energi ini menggabungkan biofuel yang matang seperti Renovabio, ekspansi FRE, dan perencanaan PDI yang telah menurunkan intensitas karbon sektor energi dan mendorong investasi serta nilai tambah agribisnis. Tentunya, keberhasilan ini datang dengan kebutuhan besar pada modernisasi jaringan, manajemen variabilitas, termasuk penyimpanan dan mekanisme pasar yang fleksibel, pengelolaan lahan yang bertanggung jawab, dan kebijakan sosial untuk menjaga keadilan transisi di negara Brazil ini. Jadi dari negara Brazil ini menunjukkan bahwa kombinasi antara bioenergi dan VRI dapat mempercepat dekarbonisasi, tetapi negara dengan hidro besar harus menyiapkan kebijakan untuk mengatasi fluktuasi hidrologi agar tidak mundur ke penggunaan fosil saat krisis.